sosialisasi itu sendiri. Sosial itu adalah suatu proses sosial yang dimana seseorang belajar menghayati dan melaksanakan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini bahwa sosialisasi itu bagaimana ketika misalnya saya kan sudah berada di perguruan tinggi. Tentunya di sini ketika saya melihat saudara-saudari saya yang masih berkendala untuk masuk atau melanjutkan studi mereka. Dalam hal ini salah satu bentuk atau cara saya untuk bisa memberikan dorongan atau motivasi mereka, saya melakukan sosialisasi terkait dengan betapa pentingnya pendidikan itu bagi kita. Maka dari itu, sosialisasi itu salah satu bentuk yang sangat penting untuk memberikan suatu arahan atau pencerahan bagi masyarakat bahwa keberadaan pendidikan itu merupakan salah satu cita bangsa yang tentunya untuk mampu meningkatkan kecerdasan baik secara intelektual, keterampilan ataupun hal lain sebagainya. Dalam hal ini bahwa melihat dari kondisi dan realita yang ada, melihat bahwa banyak atau anak-anak yang sekarang masih di bawah umur tapi sudah dipekerjakan, baik itu anak yang baru umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun atau yang baru kelas 2 SD atau 3 SD, bagaimana mereka sudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti orang tua atau remaja lakukan, yaitu melakukan jual kue, berdagang dari pagi sampai malam, dan hal yang paling penting mereka tinggalkan itu adalah pendidikan. Dalam hal ini bahwa ketika memberikan sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada orang tua bahwa tidak selamanya pendidikan itu menjadi salah satu tolak ukur seseorang untuk bagaimana anggapan mereka bahwa yang pendidikan itu hanya dibutuhkan kepada orang-orang yang mampu. Tidak. Hal ini bukanlah hal yang bagaimana sekali untuk kita cerminkan atau kita tingkatkan. Kita robah pola pikir itu, kita robah karena robah pola pikir tersebut itu hanya 1-2 hal yang dapat menghambat suatu asumsi atau perkembangan atau potensi yang anak miliki untuk meningkatkan keterampilan yang mereka miliki atau bakat yang mereka miliki untuk melanjutkan ke bangku SMP ataupun lanjut menengah atas. Dalam hal ini pula bahwa terkait dengan pendidikan itu sendiri, berbicara tentang pendidikan itu sendiri tentunya menjadi satu hakikat yang sangat penting bagi kehidupan bagi kehidupan kita manusia. Mengapa saya mengatakan demikian? Bahwa tentunya setiap warga negara Indonesia tentunya memiliki hak atau kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan itu sendiri. Penjelasan ini kita bisa lihat atau yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimuat dalam bab 1 pasal 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kegiatan terkait dengan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, tingkat kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang dimiliki oleh siswa, baik itu bagi diri sendiri, bangsa, ataupun masyarakat. Dalam pendidikan tentunya adalah salah satu bentuk proses belajar mengajar di sekolah terkait dengan bagaimana seseorang bisa meningkatkan kemampuan daya pikir mereka untuk bisa merubah hal ini dalam mengubah nasib kita.
Kembali berbicara tentang ekonomi. Berbicara tentang ekonomi bukanlah hal yang sangat asing bagi kita. Dalam hal ini bahwa hal yang asing dalam maksudnya bahwa mungkin masyarakat Indonesia itu selalu dilanda dengan kekrisisan ekonomi, kemiskinan yang sangat tidak bisa terbatasi untuk bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Berbagai banyak program yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi melihat dari realita yang ada, bahwa bantuan-bantuan tersebut memang sangat dikelola dengan sudah diterima ataupun sudah dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi dalam hal ini juga melihat dari kondisi sekarang, apalagi dengan masih dilanda COVID yang belum juga selesai juga, bahwa tingkat pengangguran itu menjadi salah satu bentuk atau peningkatan tingkat kemiskinan yang masih tidak bisa kita atasi. Banyak orang yang sudah selesai sarjana, namun peluang atau lapangan kerja masih bersifat terbatas. Akan tetapi dalam hal ini bahwa kelemahan dari keterampilan kita bahwa untuk membuka peluang atau lapangan kerja terkait dengan basic atau kemampuan kita, jadi masih sangat bersifat tertutup untuk bisa membuka peluang atau peningkatan untuk lapangan kerja tersebut. Di sini kita selalu menyalahkan atau memberikan respon negatif kepada pemerintah, bahwa pemerintah belum juga mengupayakan untuk membuka peluang lapangan kerja untuk bisa mengubah atau mengurangi tingkat kemiskinan. Akan tetapi bahwa ini adalah pula daya pikir kita yang masih bersifat rendah, yang beranggapan bahwa kita selalu mengharapkan pemerintah yang selalu memberikan kepada kita. Namun satu dua hal ataupun lebihnya kita belum memberikan hak atau kewajiban kita sebagai anak generasi untuk menuntaskan segala studi kita, dan bagaimana kita meningkatkan keterampilan kita untuk membuka peluang lapangan kerja guna bukan untuk orang lain, akan tetapi dampak positifnya bagi kita untuk bisa kita mempermudah kita untuk mendapat pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, kewajiban kita sebagai orang yang sudah diasupi dengan pendidikan ataupun pengetahuan yang sangat banyak, tentunya kita punya daya pikir atau bagaimana kita mengelola hal-hal tersebut untuk manfaat diri kita sendiri ataupun orang lain. Dalam hal ini melihat dari kenyataannya juga bahwa semakin digitalnya kehidupan kita sekarang, semakin malasnya tingkat kematangan kita baik dalam daya berpikir ataupun keterampilan kita. Memang betul banyak orang yang menggunakan baik aplikasi sekarang itu dengan cara yang baik, seperti internet bagaimana ataupun akun-akun media sosial yang lain untuk melakukan bisnis online ataupun kerjasama dengan online yang tentunya punya nilai positif bagi kita. Akan tetapi dalam hal ini masih bersifat rendah, bagaimana kita tidak bisa membuka peluang daya pikir kita untuk berpikir, untuk berkreasi, untuk bisa menganalisis. Kita selalu mengharapkan yang bersifatnya kita selalu ibaratnya tuh mengonsumsi sesuatu yang sudah atau bersifat instan. Dari hal ini bahwa bagaimana rendah atau pola pikir kita yang masih bersifat terbatas sekali untuk mengelola asupan pengetahuan yang kita sudah dapati. Maka dari itu kesimpulannya bahwa berangkat dari memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu juga menjadi salah satu cermin atau gambaran bahwa ilmu pengetahuan itu bukan hanya, atau pendidikan itu bukan hanya orang-orang yang mampu saja untuk mendapatkan atau punya berkesempatan untuk memperolehnya. Akan tetapi dalam hal ini bahwa pendidikan itu tentunya kesempatan siapa saja sebagai warga negara Indonesia untuk menikmati atau memperoleh serta punya kesempatan untuk
mendapatkannya. Atau melalui proses pendidikan itu tentunya kita diterapkan berbagai ilmu pengetahuan, berbagai wawasan ataupun berbagai nilai-nilai yang tentunya kita cerminkan untuk menjadi salah satu gambaran untuk meningkatkan kemampuan kita, mengubah nasib kita, mengubah pola pikir kita dalam berbagai hal apapun. Dan dari saran dari saya, mari kita tingkatkan potensi belajar kita baik secara online ataupun offline untuk meningkatkan komunikasi kita antar satu dengan yang lain, meningkatkan atau perkembangan realisasi kita dengan orang lain, relasi, menjadikan diri sebagai orang yang benar-benar mampu mengatasi sebagian masalah hidup dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadilah generasi yang tentunya punya nilai positif untuk diri sendiri, untuk orang lain ataupun masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Lagi bersama saya Elfrida Yuliana Gina. Saya semester 7 dari kelas A jurusan Sosiologi. Hari ini saya kembali membuatkan sebuah parodi, akan tetapi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan judul saya dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Dan hari ini saya mengangkat salah satu judul, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat kecil terkait dengan pentingnya pendidikan dalam mengurangi kemiskinan. Ya, dari judul ini bahwa yang menjadi konsep pertama di situ adalah bagaimana kita memberikan sosialisasi itu sendiri kepada masyarakat. Yang kedua, pendidikan itu sepenting apakah bagi kehidupan kita. Dan tentunya ketika berbicara kemiskinan, tentunya kembali kepada tolak ukur ekonomi. Oke, dalam hal ini berbicara tentang sosialisasi. Baik, sosialisasi itu sendiri yaitu suatu proses yang mana seorang